Mas, ini pakai teknologi apa untuk? Masih sangat sederhana loh. Apa? Jelasin ke saya nggak apa-apa. Konsepnya jelasin aja. Kita buat dari cetakan itu sama pakai press ban. Tahun ini 900 juta. Tahun depan revenue-nya 25 M. Oke. How do you do that? Awareness. Kalau kamu punya modal segitu banyak, kamu hire agency aja sayang. Yang mana? Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Kenalkan, saya Asrianti, founder Nutrilli. Saya background farmasi apoteker dan 2 rekan saya dari ilmu gizi dan teknologi pangan. Problem yang kami angkat adalah 68% epidemiologi laktosa intolerance pada populasi penduduk dunia dan kasus prevalensi alergi susu. Kami memberikan solusi base plant-based protein yang dipadu dengan rempah berkhasiat fitofarmaka dengan gula jagung menjadi minuman bubuk yang nikmat rasanya. Kami adalah manufaktur yang menyalurkan produk kami secara B2C dan B2B. Investasi yang kami harapkan adalah sebesar 500 juta yang kami investasikan sebanyaknya untuk mesin dan peralatan. Terima kasih, salam diplomat, siap bikin gebrakan. Yang mana? Nutrify dong. Aku tuh paling tersentuh dan aku semangat kalau anak teknologi pangan bikin pangan tradisional sehat terus dimodernisasi gitu. Jadi Keren. aku jujur setiap ketemu anak-anak food tech, kadang tuh aku sedih. Aku interview banyak sekali anak food technology Indonesia. Kenapa? Karena mindsetnya mereka itu bukan either mempreserve makanan Indonesia yang tradisional yang dari dulu memang notabene udah sehat dan memodernisasi, tapi mereka semua tuh pola pikirnya gimana caranya gue bisa kerja di industri food manufacturing yang sekarang lagi besar, which nggak necessarily baik untuk kesehatan, nggak necessarily baik untuk lingkungan gitu. Jadi begitu aku ngeliat anak food tech yang actually mengaplikasikan pelajarannya untuk membuat makanan yang tradisional jadi relevan kembali dalam bentuk bubuk, itu menurut aku idenya keren, potensinya juga besar, dan karena dia juga angle-nya sehat dan plant-based, itu akan dia di industri yang sangat growing ke depannya gitu. Jadi makanya tadi aku excited banget untuk milih anak ini. Memang Mbak Elga adalah salah satu idola saya gitu kan, dan itu saya sampai ngeblank gitu bisa dapat Golden Buzzer dari beliau. Memang sangat berharap beliau mentor saya gitu, karena memang satu value dengan usaha kita. Halo, selamat sore. Apa kabar? Saya Nurman Fareka Ramdhani, saya founder dan brand owner dari Hirka. Perkenalkan, saya Fernando Asmana Putra, founder dan owner dari Teh Celup Stevia. Perkenalkan, saya Sandi, tukang sampah. Pengelolaan sampah harus berbasis ekonomi. Kenapa? Karena dengan berbasis ekonomi, pengelolaan sampah bisa murah, mudah, dan profitable. Kenapa saya bisa katakan profitable? Karena saya punya tim yang sudah teruji secara mental. Selama 3 tahun ini kami mengelola sampah sejumlah 300 ton. Hasilnya, mohon maaf, 500 juta sudah kami hasilkan. Kenapa seperti ini? Karena market size di persampahan itu sangat luar biasa. Kalau sampah tidak dikelola saat ini mau sampai kapan? Kami mempunyai produk puffing dan maggot. Permintaannya sangat luar biasa. Secara bisnis model, sangat clear, saya pikir sangat clear. Karena kenapa? Ketika yang lain bahan baku itu membeli, kami dibayar untuk bahan baku. Jadi ada 2 keuntungannya. Proyeksinya tahun 2022 tim kami target di 1 miliar. Terima kasih, salam diplomat.
Aku mau nanya sama paving block sama plastik. Nah tadi Mas nggak jelasin prosesnya nih. Tadi cuma jelasin oke sama plastik apa segala macam. Aku pengen tahu dong prosesnya sampai jadi seperti ini. Terus tadi kan revenue-nya boleh didetailin sedikit sama proyeksi ke depan, sama minta tadi modalnya berapa belum Per 5 meter itu ada LCO atau lubang cerdas organik. Sehingga ketika hujan itu ada resapan air. Itu prosesnya bahan baku itu pertama dari satu paving itu membutuhkan 1,5 kg sampah plastik. Ya, ditambah dengan berangkal. Berangkal itu dua bahan itu tidak membeli. Berangkal banyak dibuang. Sampah plastik banyak. Bahkan tonase di Kabupaten Bandung itu ada 23 ton jumlah sampah plastik yang belum. Ini aplikasinya apa Mas? Jadi apa? Dibeli sama siapa? Itu kita kerjasama dengan instansi sama developer. Ini yang actually beli siapa sekarang? Kita sudah kerjasama dengan beberapa instansi. Jadi saya kerjasama dengan beberapa instansi untuk pengadaan paving ini. Yang sekarang aku mau tahu siapa klien yang beli ini? Ada yang developer di Bandung Timur. Ketuanya saya lupa lagi namanya. Developer apa rumah? Perumahan. Kita sudah siap untuk MOU pengadaan paving ini jalan ini kan jumlah besar. tadi kan apa yang Mamangnya lakuin kan udah berjalan apa segala macam. So apa yang DSC bisa lakukan buat Mamang sampai Mamang kesini gitu? Manajemen kita tukang sampah tahu sendiri manajemennya masih sangat sederhana. Kita berawal dari manajerial berarti gitu-gitu. Kita berawal dari tim yang pencinta lingkungan. Indonesia sangat kritis tentang sampah plastik, makanya kita terjun di bisnis ini. Sekali lagi saya katakan, jijik tapi sangat menjanjikan. Mas, ini pakai teknologi apa untuk? Masih sangat sederhana. Apa? Jelasin ke saya nggak apa-apa. Konsepnya jelasin aja. Kita buat dari cetakan itu sama Jadi pakai press bar. Mas masak dong. Awalnya dipanasin dulu kan? Dipanasin pakai mesin? Enggak. Karena kalau pakai mesin HPP-nya jauh lebih besar. Dipanasinnya jadi dipancing gitu? Dibakar. Dilebur. Dilebur. Uap dioksinnya ke? 2 tong ada airnya itu. Si asapnya itu dimasukin ke tong. Jadi ketika asap sampah masuk ke dalam air itu netral. Dioksin? Sudah dicoba. Dioksinnya ke air netral. Airnya dibuang Per kemana? 1 minggu sekali kita ganti. Airnya dibuang ke sungai berarti? Di sana ada pembuangan. Kita kerjasama dengan Disperkimtan, ada IPAL komunal di sana. Di treatment lagi waternya? Enggak, belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Makanya mudah-mudahan diplomat bisa ngasih sedikit sentuhan teknologi tentang pemilahan sampah. Misinya mulia, pingin support banget, tapi kamu harus guide researcher untuk memastikan solusi kamu terhadap lingkungan tidak menimbulkan masalah lingkungan baru. Karena kalau misalnya dioksinnya dibuang ke air, actually itu malah polluting dan maksudnya itu banyak masalah kesehatan manusia karena dioksin gitu. Jadi bagian treatment itunya harus dipikirin, Mas. Awalnya dia karena mungkin habit ya, kebiasaan buang sampah sembarangan, dia tidak berpikir jangka panjangnya gitu. Dia hanya buang gitu kan. Nggak apa-apa, saya buang sampah di sini. Toh dampaknya ada yang di bawah gitu. Dan ternyata satu hari hujan lebat, salah satu rumahnya kena banjir juga. Anaknya ikut hanyut. Tapi alhamdulillah bisa terselamatkan. Itu yang jadi mungkin strong why saya terjun di dunia sampah ini. Paving block, aku suka banget, jujur. Aku suka banget jiwa entrepreneurnya. Tadi aku ngobrol sama Ben, kalau aku bisa ada satu lagi tuh buzzer card, aku bakal pilih dia. Kenapa? Karena menurut aku dia hatinya benar-benar at the right place. Tapi kayaknya dia memang dari segi praktisi, ngelihat punya concern terhadap masalah sampah plastik. Terus dia mencoba-coba dan mendapatkan solusi yang simple dengan cara masak si plastik itu untuk jadi material corn block gitu kan. Dan itu pangsanya, maksudnya materialnya murah karena itu waste dan potensi marketnya juga besar banget. Nah cuma memang karena mungkin datangnya dari trial and error practical, nggak dari science, dia mungkin nggak kepikiran bahwa kalau dia ngebakar sampah plastik tanpa menggunakan mesin yang tepat, actually ada zat yang diproduce dari pembakaran plastik namanya dioksin yang sangat membahayakan kesehatan manusia dan binatang. Halo, selamat sore.
Selamat sore semuanya, saya Maya, salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya dari Tani Migunani. Kami mengusung Wanita Wani Migunani dengan jargonnya yaitu berani tani, berani berguna. Di mana untuk bertani butuh keberanian dan di mana berguna butuh nyali. Kami mengusung prinsip 3F yaitu Farmer, Food, and Future. Di mana bila tidak ada pertanian, maka tidak ada makanan, maka juga tidak ada masa depan untuk digitalisasi kita. Terus untuk promosi kami adalah ada offline dan online. Untuk offline-nya sendiri kami juga mengikuti bazar dengan Kementerian Pertanian dan Disdikpora dan juga Bupati. Terus untuk online-nya kami dengan sosial media dan store-nya ada di Magelang dan Godean. Terus ini untuk pengembangannya yaitu dengan tumpang sari, ada sustainable concept di sini dengan tekstil pewarna alam, kebun prototipe dan fermentasi. Terus di sini proyeksinya kami adalah untuk kafe dan juga green industry tekstil di dalamnya. Enak sih, stroberinya mantap. Gue belum pernah minum Gimana makro strawberry rasanya? saya. Gimana rasanya? Aku udah kayak 4.000 tahun Lebih udah strong dari wine aslinya tapi Itu kan kita juga udah ke Taiwan sama Filipina ya, terus mereka bilang, mereka kan lidahnya memang sudah lidah alkohol. Mereka merasakan alkoholnya memang tidak ada, tapi mereka bilang bahwa ini sudah setara dengan yang mereka ya buat. taste-nya mirip. Ini beneran nggak ada, udah lu Ini obat sih. udah di taste. Iya, jadi ada ahli kimia ke kami gitu kan. Emang nggak ada alkohol? Iya, pakai alkoholmeter gitu, terus mereka bilang memang tidak ada alkoholnya. Dan karena ahli kimia, jadi mereka tahu unsur-unsur di dalamnya gitu. Ini R&D-nya prosesnya gimana bisa jadi begini? Prosesnya ya kayak fermentasi biasa. Enggak, yang beli siapa nih sekarang nih? Konsumen kamu? Kita kemarin kan ada dari Kementerian Pertanian, itu juga ikut. Terus Bupati Bantul sendiri, karena saya dari Bantul. Enggak, maksudnya publik biasa yang beli. Target konsumen. Target konsumennya banyak, jadi setiap ada orang yang datang ke kebun kami, terus kita suguhin dengan ini, mereka pasti pengen beli. Nah profil. Misalnya kayak dari 4 orang ini nih. Siapa yang kira-kira merepresent main target customer kamu? Semua orang bisa beli semua produk, Iya. tapi main target market kamu yang bakal beli ini siapa? Anak gaul kayak kita atau gimana gitu? Anak gaul kayak mereka ya? Ya, kayak Enggak, kalau aku yang tidak meminum alkohol. Bapak dengan minum ini jadi tambah muda loh, Pak. Itu peres itu. Maksudku mesen aku tua. Kamu salah loh, padahal aku bakal beli loh ini. Ini aku banget justru. Lo boleh. Tapi hangat banget tuh. Iya hangat banget. Nah, Jadi ini anget kan? obat sih. Jadi dia itu karena kita pakai unsur mikroorganisme dari tanaman, dia tidak menghasilkan metanol, tapi menghasilkan etanolnya. Beda sama kalau yang pakai yeast, bakteri ataupun yang lainnya ragi gitu, dia kan menghasilkan metanol daripada etanol. Jadi kamu target marketnya anak gaul? Iya, anak gaul. Saya kebetulan seniman, jadi saya sudah menganukan ke seniman-seniman. Saya sehatkan seniman-seniman Indonesia. Ini bener yang ada alkoholnya ya? Bener ya? Mas Anoko Itu marketnya luas banget loh. Ini nggak bohong kan, beneran nggak ada alkoholnya? Beneran. Ini Iya makanya. takutnya ada juga. Jadi teman-teman produknya menarik-menarik, semuanya ada marketnya jelas gitu, maksudnya kayak kita yakin semua produk ini akan laku gitu ya dengan marketing yang benar dan targeted gitu. Cuma karena kita juga ini kompetisi, kita melihatnya secara holistic business view, yang kita rasa produknya benar-benar ada diferensiasi, ada inovasi. Itu yang kali ini kita pilih. Jadi pilihan jatuh ke Tani Migunani. Yeay! Meskipun kamu salah target market, aku masuknya sebenarnya dalam kategori target market kamu, tapi nggak apa-apa. Jelasnya bisnis ini untuk berguna untuk semua masyarakat kita. Berguna dalam artian berguna ya tadi mungkin kemandirian pangannya atau berguna dalam produktivitasnya, kesejahteraannya. Jadi kita menghijaukan dunia ini gitu. Kita menghijaukan Nusantara ini. Saya memang sangat tertarik dengan bisnis yang mempunyai disiplin ekosistem, terutama juga yang hubungannya dengan rantai pasok atau traceability. Dan itu yang membuat saya tertarik dengan Tani Migunani, karena dia gimana pun juga memiliki spirit itu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan.
Tahu nggak sih, sampai detik ini, satu tenaga kesehatan mental berbanding dengan 300.000 pasien. Padahal, angka idealnya menurut WHO adalah 1:30.000. Sebagai solusi, HiFi tidak hanya menghadirkan one-on-one consultation with doctors and psychologists, tapi HiFi juga berkolaborasi dengan entity yang sebelumnya jadi kompetitor nih, untuk menghadirkan kelompok dukungan sebaya secara virtual kepada target market kita anak muda, yaitu sekitar 5 juta yang punya isu dengan isu kesehatan seksual maupun mental. Saya Alfas, founder dari HiFi, dan saya lulusan dari University of Groningen. Dan untuk produk funnel dari HiFi ada 3, yaitu yang pertama High Class, selanjutnya High Talk, dan yang ketiga adalah High Doc, seperti gambaran yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kayak gitu. Untuk bisnis modelnya, kami menggunakan B2C dengan 30% platform fee dan annual membership untuk ekosistem user kami yang tersebar tidak hanya di 33 provinsi, namun juga di beberapa negara. HiFi sudah dan siap bikin gebrakan, tapi support dari mentor sangat berarti bagi user HiFi. Karena salah satunya saya gitu sebagai user, saya selain HIV positif, saya juga berjuang dengan kesehatan mental. Oke, yang HiFi, kan ini masuknya ke insecure ya, insecurity ya. Apa namanya? Apakah masuk dengan gaya katakanlah sebagai konsultan itu akan lebih efektif dibandingkan dengan gaya pendekatan konten gitu ya? Pendekatan konten misalnya kayak setahu saya kayak benchmark HiFi sampai sekarang masih menjadi manusia dan Creative Folk juga. Jadi kami juga fokus di konten selain fokus di produk kami, yaitu which is jasa kayak gitu. Dan kami udah bangun ekosistem sejak HiFi belum jadi badan hukum di 2021. Dari 2009 udah bikin ekosistemnya dengan hashtag jadi ruang aman itu. Jadi kita pengen bikin encourage mereka untuk berani cerita ke profesional. Kalau seksual ke doctors, kalau mental berarti ke psikolog. Karena angkanya masih tinggi diskriminasinya. Sekali lagi, it was my lowest point. Dan saya nggak pengen ada alfa-alfa selanjutnya yang suffering dengan dua isu tadi. Cara kamu ngekurasi si tenaga ahli terapis mental health-nya berapa? Gimana? Oh, dari ini dari expertise mereka. Karena psikolog itu ada yang family, relationship kayak gitu. Kami fokus di yang relationship sama yang suicidalnya. Karena memang isu kesehatan seksual sangat erat based on data kayak gitu dengan suicidal thought-nya gitu. Jadi mengkurasinya dari expertise mereka di S2-nya. Salesnya berapa tahun ini? Salesnya kami di MVP masih, karena kami badan hukumnya baru di 2021. Jadi kami menggratiskan dulu, sekali lagi kami masih di tahap membangun ekosistemnya. Biar mereka percaya kalau HiFi memang ruang aman. Tapi si terapisnya mau digratis? Terapisnya masih pro bono kemarin, karena kami menjanjikan mereka di 2022 memang udah kami bikinkan MOU dan sebagainya untuk mereka. Yaitu tadi 30% itu memang di pasaran. Psikolog sama klinik biasanya kami berarti platform digitalnya ya. Sama klinik memang 70-30. 30 ke klinik, 70-nya ke psikolog. Berarti sama juga HiFi 30 in klinik digitalnya. Terus online ketemunya? Ketemunya kami 2. Jadi apalagi kalau suicidal thought kayak gitu butuh intervensi yang langsung. Karena ketemunya apalagi self-harm kayak gitu. Ketemunya di mana? Kami menyiapkan beberapa tempat dengan co-working space kayak gitu. Selain HiFi juga punya tempat, kita datang ke mereka yang nyaman mereka. Kalau yang ini? By the way, dia bukan niche. Di Indonesia tuh market kayak gitu karena orang nggak speak up. Kami ditolak sama investor sebelumnya. Jadi akhirnya badan hukumnya sekarang foundation dulu, belum PT. Karena dari beberapa investor dari Taiwan, Singapura, mereka bilang your idea is very noble, however we are not really sure it's scalable in terms of the business. Iya, karena landscape kayak gitu. Jadi kami takut, akhirnya kemarin kami shifting, kami pivot ke badan hukum foundation biar kami bisa tetap jalan HiFi-nya gitu daripada bootstrapping terus. Jadi kita pilih HiFi. Yeay, congrats. Untuk kamu maju aja. Dulu nggak ada yang ngelirik HiFi-nya soalnya. Iya, belum ketemu yang cocok. Aku ditolak 30 investor santai aja. Thank you Pak Handoko. Ya nangis deh gue. Nggak apa-apa ya, toxic masculinity nggak boleh kan harusnya. Iya. Udah pakai tato nangis nggak apa-apa nih. Yang lagi nonton pakai tato nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana bisnis purpose tapi dieksekusi dengan benar, paling tidak dengan spirit dan semangat yang benar, itu menjadi penting. Dan ini menjadi sebuah awalan untuk di tahap selanjutnya teman-teman entrepreneur bisa belajar, bisa mengeksplor sesuatu yang memang purpose-nya kuat. Jadi tidak sekedar hasil tapi juga bagaimana men-set up sebuah semangat, sebuah tujuan, dan akhirnya itu bisa di-develop gitu. Dan itu menurut saya core daripada bisnis sih.
kita beneran ngembangin HIV dari nol karena misinya satu cuman sebenarnya. Nggak pengen ada lagi alfa-alfa selanjutnya yang harus struggling sama kesehatan mental mereka kayak gitu-gitu. Harus berpikiran mengakhiri hidup walaupun kita nggak bisa mencegah semuanya, tapi seenggaknya mungkin kita bisa menolong satu nyawa gitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Arsia Oil. Arsia Oil adalah UMKM produsen kosmetika yang berlokasi di Kalimantan Barat. Selamat malam, saya Wulan dari Akuna Indonesia Etnobotani. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Ini adalah tim kami. Semua orang pasti ingin rambutnya dan kulitnya itu sehat. Karena itu, dan semua orang berbeda-beda kebutuhannya. Kami mendengarkan itu. Berangkat dari tradisi, kami meneliti, kami punya 127 varian dan subvarian yang masih bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan kami adalah experience. Sebelumnya kami melakukan pameran, kelas, dan pembeli bisa datang ke kami untuk melihat prosesnya dibuat. Kami menjual 17.000 produk dan 6.000 white label selama 1 tahun ini. Tahun depan, kami ingin, target kami adalah 500.000 pesanan atau 100 kali lipat dari saat ini, yang kurang lebih revenue 25 miliar. Untuk itu kami membutuhkan sekitar 300 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Saya Wulan dari Akuna Indonesia Etnobotani. Feel free to discuss. Sales dong, tiga-tiganya kasih tahu sales tahun ini sama tahun depan. Sales, kasih tahu tahun ini salesnya berapa sama revenue proyeksi tahun depan. Di tahun ini kami masih di angka 30 juta sampai 50 juta, tapi proyeksi tahun ke depan kami... Tapi itu kan cuma on brand kan? Iya, kalau on brand. Markon, berarti kan 350 ya? Iya. Makronya jangan dihitung atuh. Oh gitu? Nanti di tahun depan kami ingin Arsia Oil udah mampu menjual di per bulannya udah 150 juta. Akuna berapa revenue tahun ini sama proyeksi tahun depan? Tahun ini 835 juta sekian. Tahun depan kita, hopefully kita 500.000 pesanan. Berapa? 500.000 pesanan. Karena value sayang? 25 miliar. 400 juta ke 25 miliar? 890 juta, mendekati 900 juta. Tahun ini 900 juta? Iya. Ke 25 miliar? Iya. Coba Kak, logic check ya. Tahun ini 900 juta, tahun depan revenue-nya 25M. Oke. How do you do that? Karena berdasarkan perhitungan kami untuk target market kami itu adalah usia 30 sampai 60 tahun yang pendapatannya di atas 20 juta. Oke, paham. Nggak, cara ngitungnya kamu dari market size. Tapi kan kamu not the only supplier. I'm not the only supplier. Saat ini kami dari 900 juta rupiah itu, kami itu pembelinya tuh hanya 3.800. Sorry, jujur ya, jujur. Menurut aku itu nggak bakal kehit angkanya. Terlalu nggak realistis. Dari 900 juta ke 25M. 25 kali sales growth in 1 year. Tapi secara penjualan itu hanya 100 kali lipat. Kamu jalur online aja? Atau ada distributor? Ada toko. Kami punya Tokonya studio. berapa banyak? Kami punya studio di 3 tempat. Kami punya ada di Alor, ada di Banda Neira, dan ada di Jogja. Base-nya di mana? Base-nya di Jakarta, dan Jakarta untuk online-nya. Production di? Production ada production inti ada untuk minyak ada di Banda sama di Alor. Untuk production base-nya itu ada basic-nya itu ada di Jogja, dan untuk marketplace ya. Fundingnya berapa? Kamu perlunya? Saya perlu 300 juta untuk brand awareness karena tapi 300 juta. Terus kamu sales projection 25M. Artinya kan kamu akan harus naikin 100 kali lipat production kamu. Working capital dari mana? Kami punya modal. Oh, yang cukup untuk scaling dari 900 juta anggap 1M lah. Untuk scaling production 25 kali lipat. Betul. Saat ini kami berlimpah. Jadi butuh awareness-nya atau butuh mentoring-nya? Mentoring untuk brand awareness karena kami dari tim kami itu tidak ada yang bisa brand awareness. Kalau kamu punya modal segitu banyak, kamu hire agency aja sayang. Iya. So, ya, oke, silakan. Kita memilih Arsia Oil. Sini. Nanti kamu harus banyak ngobrol.
Kalau gua ngelihat beauty industry itu yang paling penting produknya dulu. Nah, kalau dia sudah punya pabrikan yang cukup visible, sebenarnya akan next step yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengakselerasi itu mulai dari brand positioning, brand identity, sampai menentukan marketing awareness-nya. Jadi menurut gua agak sedikit lebih mudah buat gua capture market ke depannya. Hari ini ternyata seru banget, banyak pilihan-pilihan sulit yang harus kita bikin. Makanya tadi ada yang diskusinya lama ya sama 3 mentor yang lain. Kualitas produknya bagus-bagus, entrepreneurnya idenya menarik-menarik, tractionnya juga keren-keren. Jadi kita excited banget dan susah sebenarnya kita untuk memilih hanya 20 ya. Kalau kita bisa milih, kita sebenarnya tadi pengen milih 25 bisnis gitu. Jadi excited banget untuk bisa kerja lebih dekat sama entrepreneur yang terpilih hari ini di inkubasi selama 2 minggu ke depan. Oke, berakhir sudah National Selection kemarin seperti Surabaya, sekarang di Jakarta sudah terpilih 40 kandidat. So, nanti kita lihat di masa inkubasi akan ada seru-seruan apa barengan sama gue dan juga 3 mentor seru lainnya. Ada yang jawab, saya setuju gitu. Kayak, ya kok setuju sih gitu, tapi giliran saya nggak setuju. Nah gitu dong gitu. Saya orang yang cukup percaya diri, tapi saya realistis juga. Kedepan, untuk saya bisa bertahan di 16 besar, atau mungkin nanti bisa sampai ke top yang tinggi, ya saya harus bisa belajar sih. Seluruh ilmu yang saya dapat harus bisa saya praktekkan. Karena nggak cuma saya yang seperti itu. Kompetitor yang lain pasti juga lagi belajar sekarang.